Seorang nenek mendadak meninggal dan pas digali kuburannya tiba-tiba keluar air, keluar ular. Ini kira-kira kenapa, guys? Jadi suatu hari nenek ini tuh meninggal dan keluarganya sedih pas digali kuburannya. Yang pertama kali itu tiba-tiba keluar air kayak gini. Keluarganya marah dong. Ini salurannya rusak atau apa sih, gali lagi? Akhirnya digalilah lubang kedua. Di lubang kedua ini keluarlah ular-ular dan batang-batang pohon. Dan akhirnya digali lagi lubang ketiga dan akhirnya bisa dimasukin nih kali ini. Nah suatu malam si cucu dari nenek itu tiba-tiba dimimpiin didatengin si nenek. Dia bilang katanya lubangnya kosong. Dia nggak tahu itu artinya apa. Dan besok harinya pamannya itu izin untuk mancing ke suatu danau. Tiba-tiba pas pulang dari mancing, pamannya meninggal. Dia mendadak tenggelam gitu guys. Dan besokannya, tantenya ini ngajak dia jalan-jalan ke sebuah villa satu keluarga, tapi dia nolak. Dalam perjalanannya, tantenya meninggal. Dan ternyata arti dua lubang kosong adalah dua lubang yang tadinya digali si nenek. Itu harus ditutup agar tidak menimbulkan korban. Cewek ini sembarangan foto pakai kamera terlarang. Dan pas dia lihat hasil fotonya, asli guys sekalian gak bakal nyangka. Jadi anak cowok ini tuh dikasih hadiah dulu sama bapaknya. Katanya tuh kamera bisa ngeliat masa depan kamu meninggalnya gimana. Dan gak lama dari situ si bapaknya meninggal. Dan pas dia lihat kameranya, dia simpan aja nih kameranya karena dia gak gitu perlu waktu itu. Sampai akhirnya dia kerja, hidup dan lain-lain. Akhirnya ketemu ceweknya dan ceweknya pas lagi bersih-bersih rumahnya nemu kamera itu. Cowok ini tuh langsung bilang jangan foto pakai itu, tapi ceweknya maksa dan akhirnya dia beneran ambil fotonya pakai kamera itu. Dan pas diambil fotonya dia bener-bener kaget karena di situ foto dia itu berdarah-darah guys. Semenjak itu ceweknya panik kabur dan gak lama dari sini dia meninggal. Dan apa yang diprediksi sama foto itu bener semua. Dan si cowok baru sadar kalau orang lain di foto itu mukanya langsung tua aja kayak gitu, tapi dia enggak. Di foto ini dia tetap muda, yang artinya dia akan mati muda juga. Anak ini lupa nutup pintu rumah pas orang tuanya nggak ada, dan kalian harus tebak siapa yang datang kayak gini, serem banget. Jadi kedua anak ini tuh ditinggalin sama orang tuanya di sebuah apartemen. Jadi mereka bosan, mereka main PS, terus main ayunan keluar, dan balik lagi nih ke apartemennya. Pas balik orang tuanya itu belum pulang, tapi kok ada baju yang bau banget. Terus pintu kamar mandi juga mendadak kekunci dari dalam. Padahal orang tuanya belum pulang guys. Pas mereka lagi asik main, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya kekunci itu kebuka. Dan kelihatan seseorang yang pelan-pelan keluar dari ruangan itu. Mereka gugup banget. Mereka akhirnya lari ke bagian balkon karena cowok ini tuh tiba-tiba ngedeketin mereka dan berusaha ngebuka pintu balkonnya. Mereka tahan sekuat tenaga kayak gini sampai akhirnya tuh cowok nyerah. Dan dia masuk ke kamar-kamar ngobrak-ngabrik cari-cari barang berharga. Dan dari balkon mereka teriak-teriak ke bawah untuk minta pertolongan. Dan untungnya setelah ini ternyata itu adalah tunawisma yang ketangkep. Cowok ini lagi malam-malam nunggu taksi dan pas dia tahu di taksi ini ada apa, dia langsung lari, panik banget. Ini berguna banget juga guys buat kalian. Jadi si cowok ini tuh pulang lembur dari kantornya dan dia itu nunggu bus. Nah terus tapi di tengah lama nih ada satu taksi lewat, tapi dia nggak mau, dia masih mau nunggu si bus. Masih belum datang juga, akhirnya taksi kedua lewat. Ya udah dia biarin juga karena dia masih mau nunggu si bus juga. Akhirnya taksi ketiga, taksi keempat semua lewat. Dan ternyata busnya itu nggak jadi operasi guys. Dan pas si taksi yang kelima lewat kayak gini, dia sadar akan sesuatu dan dia langsung lari. Kenapa? Karena setiap taksi yang lewat di depan dia udah 5 kali, itu platnya sama semua. Dan dia yakin di dalam taksi itu adalah orang yang sama yang lagi ngincer dia untuk masuk ke taksi itu. Jadi kalian harus hati-hati banget nih, apalagi kalian sendirian dan di transportasi umum kayak gini. Karena hal-hal mengerikan bisa terjadi sama kalian. Apa jadinya kalau kalian bisa ngelihat sisa umur orang di atas kepala mereka masing-masing kayak gini? Nih ada yang biru, ada yang merah, serem banget. Jadi anak yang namanya Tommy ini di sekolahnya itu tiba-tiba ngeliat satu cowok yang tiba-tiba marah-marah dan ngejatuhin stopwatch. Dia ambil dong stopwatchnya dan waktu itu pas pelajaran olahraga gurunya nyuruh dia untuk ngitung waktu. Dia pakai aja stopwatch yang tadi yang dia temuin. Pas dia pencet ternyata langsung di kepala teman-temannya itu keluar semua angka, ada jam, menit, sama detik. Banyak dari mereka yang biru-biru dan masih panjang banget nih jamnya. Gak lama tiba-tiba di depan sekolahnya ada kecelakaan. Dan ini tuh kayak bawa alat-alat yang isinya itu barang-barang beracun. Pada waktu itu gurunya ngebantuin orang ini nih karena kecelakaan kan. Yang tadinya biru jadi merah dong gurunya. Dan gak lama gurunya itu masuk rumah sakit. Dan pas disapa sama temennya namanya Peter, dia ngeliat di kepalanya Peter itu angkanya cuma detik doang dan warna merah. Dan waktunya si Peter cuma tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa ya Peter? Lanjut part 2.
Dan pas dia lihat di atas kepala Peter, itu waktunya hidup cuma tinggal 21 detik lagi. Dia sambil ngitung tuh kayak 5, 4, 3, 2. Dan ternyata di atas kepala dia ada kaca yang jatuh dari jendela di atas. Semenjak itu dia bisa ngelihat semua waktu hidup orang. Dan waktu itu ada kayak kegiatan gitu di sekolahnya, jalan-jalan. Dia iseng nih nyalain lagi stopwatchnya, pengen lihat. Dan pas dia buka mata, teman-teman satu bisnya semuanya angkanya merah dan cuma berapa menit lagi. Dia langsung panik banget sampai akhirnya nyetir bus tuh sampai kayak miring. Dan ternyata untungnya busnya gak kenapa-napa. Tapi dia makin stres ketika ngelihat waktu teman-teman itu gak berkurang, gak jadi biru lagi, tetap merah. Dia bingung ini kenapa, sebenarnya bakal terjadi apa. Ternyata busnya itu, di bannya itu kena cairan berbahaya yang di awal menyebabkan gurunya keracunan dan akhirnya meninggal nih yang ini nih. Dan teman-teman satu busnya udah menghirup semuanya. Dan di sini dia udah pasrah karena dia tahu dia nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Apa jadinya kalau ada mesin yang bisa beli pacar kayak gini? Aduh, kalian bisa pilih nih, mulai dari grade A, grade B, grade C. Dari yang paling ganteng sampai yang paling jelek, lengkap semua. Tergantung duit kalian cukup gak? Nama cewek ini tuh Akina, dan dia udah capek banget ngejomblo sampai akhirnya dia nemu mesin yang katanya tuh bisa beli pacar. Akhirnya dia beli satu cowok nih yang katanya tuh kriteria dia banget. Nah pas keluar tuh orang-orang pada iri semua teman-temannya. Akhirnya dibawa ke acara kantor gitu. Nah tapi pas pertemuan kantor temennya bilang kayak dia nggak setia deh. Dan bener aja si Justin ini selingkuh sama temennya. Sampai akhirnya ya udah dia habisin aja, dikubur tuh si Justin. Setelah itu dia cari lagi nih pacar baru namanya Tom. Dan dia itu katanya tingkatannya setia, tapi ya emang gak seganteng si Justin. Dan bener aja si Tom tuh kalau dicoba digangguin cewek lain dia tuh gak mau. Pokoknya maunya sama Akina doang. Tapi karena Akina orangnya bosenan, akhirnya diputusin si Tom. Karena si Tom orangnya setia banget, dia pengen balik banget ke si Akina. Sampai akhirnya datengin kayak gini, serem banget kan. Lanjut part 2, seru banget. Karena si Tom orangnya setia banget, dia pengen ngajak Akina balikan. Akhirnya si Akina bilang, ya udah ikut aku deh, nanti kita balikan. Sampai akhirnya dikubur lagi tuh si Tom. Di sini dia hampir aja ketahuan polisi, tapi dia lega karena bukan dia ternyata. Akhirnya dia beli pacar baru lagi dong, banyak. Terus akhirnya kayak berakhir semua tuh kayak Tom sama Justin. Sampai akhirnya dia beli cowok yang grade-nya itu paling tinggi dan ganteng banget kayak gini. Gak cuman ganteng, ternyata dia juga banyak duit. Katanya dia punya perusahaan gitu. Dia sampai keluar dari kantornya karena tiap hari dikasih kredit cardnya dia untuk belanja. Tapi dia curiga, nih orang kayaknya ada yang aneh deh. Akhirnya dibuntut deh sama Akina. Dan pas dibuntutin dia kaget banget. Ternyata dia selingkuh dong sama sekretarisnya. Tapi nih cowok bukannya kaget, malah kayak ngancem. Dan ternyata dia adalah yang punya mesin penjual pacar. Siapa Akina dibuat kayak gini nih. Akhirnya Akina dijadiin barang jualan dan dia itu masuk di grade yang paling rendah. Dan akhirnya dia gak keluar-keluar dari kaleng itu karena gak ada yang mau. Salah satu penjara yang terpadat di dunia, asli guys, jangan pernah kalian masuk sini. Letaknya ada di Filipina dan di sini tuh sebenarnya didesain untuk 800 orang aja, tapi diisi udah 4.000 lebih. Satu ruangan kecil kayak gini aja isinya itu ada 85. Akibatnya mereka itu gampang banget terserang penyakit, terutama TBC, karena gampang banget nih menyebarnya. Bahkan sipir penjaranya itu bilang setiap langkah kaki kita untuk napak di tanah itu bisa dijadiin tempat tidur buat mereka. Sehari ini penjara bisa nambah 30 orang guys. Karena presiden Filipina itu lagi gencar-gencarnya banget nih untuk memberantas narkoba di Filipina, maka akhirnya banyak banget yang ketangkep kayak gini. Dan dari 4.000 orang yang ada di sini, itu penjaganya itu sekitar cuman 20-an orang. Kiper di pertandingan bola ini ngelakuin curang guys, nih kalian perhatiin deh kakinya. Ngapain tuh, ayo. Namanya itu Marwin Hits dan dia itu kiper salah satu klub bola. Dan yang jadi korbannya ini nih, si Anthony Modeste. Jadi lawannya si kiper ini dapat tendangan penalti dan itu menguntungkan banget dong. Dan waktu itu pas lagi diskusi gini, dia muter-muterin kakinya di sini biar kayak ngebikin lubang di rumput-rumput ini nih. Dan bener aja pas si Anthony nendang bolanya, dia kepleset, jadi arah bolanya itu nggak menentu. Tuh, jadi nggak masuk kan bolanya, dan tim dia menang. Dan akhirnya setelah kelakuan dia nih, diviralin nih di mana-mana. Akhirnya dia minta maaf guys via Twitter nih kayak gini. Tapi kan banyak orang yang nggak kayak satisfy ya terhadap permintaan maaf dia. Termasuk Bundesliga juga kayaknya kurang deh. Bahkan gara-gara kasus ini dia itu juga didenda guys $148 untuk perbaikan rumput-rumput yang dia udah hancurin pakai kaki dia itu. Yang sebenarnya nggak seberapa sih sama gaji dia.